Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Dana Paramita. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Memprihatinkan, 2 pelajar SMK tewas dibacok oleh pelajar lainnya di Kota Bogor dan Kabupaten Sumedang. Tetap waspada, bencana tanah longsor dan banjir terjadi di sejumlah wisata di Jawa Barat termasuk di Kabupaten Kuningan. Tuntut pencairan dana bantuan, ratusan warga korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur berunjuk rasa ke kantor Bupati Kabupaten Cianjur. Kami mulai dari Kota Bogor, seorang pelajar SMK ditemukan bersimbah darah akibat dibacok segerombolan pelajar bermotor di Jalan Raya Mandala, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Korban tewas di tempat dengan luka bacok di bagian leher dan wajah. Rekaman video warga memperlihatkan seorang pelajar terkapar bersimbah darah di bahu Jalan Raya Mandala, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Warga sekitar kemudian memeriksa korban dan mencari mobil ambulan untuk membawanya ke rumah sakit. Jumat pekan lalu, korban yang diketahui seorang pelajar SMK Bina Warga Tanah Baru hendak menyeberang jalan bersama 4 rekannya. Naas, saat menunggu mobil angkutan umum, korban menjadi sasaran pembacokan oleh 3 pelajar lain menggunakan motor. Hasil olah TKP polisi menyebutkan, korban mengalami luka bacok di bagian pundak dan wajah. Belum diketahui pasti apa penyebab para pelajar ini melakukan tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pelajar. 5 orang, si korban sama temennya nyebrang. Mau pulang sekolah, sekolahnya kebetulan ada di seberang. Jadi dia berencana mau pulang, kebetulan ada musuhnya dari belakang. Jadi korban ini sama temennya kurang lebih 5 orang nggak tahu ada musuh di belakangnya. Ditebaslah salah satu. Nah, tapi si korban masih sempat buat jalan, akhirnya dia tumbang di sini. Nah, kita tangkap pelakunya. Untuk kronologisnya mungkin sedikit bisa diceritakan korban sedang apa atau gimana? Segera kita tangkap pelakunya. Siap. Makasih. Korban tewas, nah? Meninggal dunia. Meninggal dunia. Ya. Setelah diidentifikasi di rumah sakit, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Polri untuk diotopsi. Polisi memburu ketiga pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Sumedang. Seorang pelajar tewas setelah menjadi korban pembacokan oleh pelajar lainnya. Polisi yang mendapat laporan warga telah memeriksa puluhan pelajar meski akhirnya dipulangkan karena tidak terlibat pembacokan. Seorang siswa SMK PGRI 2 Sumedang meninggal dunia setelah menjadi korban pembacokan oleh pelajar lainnya pada Jumat siang. Korban bernama Indra Dwi Saputra berusia 18 tahun tewas saat mendapat penanganan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang. Korban meninggal dunia karena luka parah akibat sebetan senjata tajam di bagian punggungnya. Meski sempat menjalani operasi, namun nyawa korban tak tertolong dan meninggal. Di RSUD Sumedang telah kedatangan satu orang pasien dengan luka di punggung kanan cukup dalam, lebaran sekitar 5 cm. Untuk korban luka kena apa kan? Kurang paham kalau lukanya kena apa, cuma kalau dari lihat lukanya rapi, sepertinya bendanya kemungkinan ada kesana. Benda tajam ya? Ada. Mendapat informasi adanya keributan antar pelajar, puluhan personel Sabhara dan Satreskrim Polres Sumedang langsung melakukan penyisiran untuk mencari pelaku pembacokan. Polisi sempat mengamankan 34 pelajar dari berbagai SMK di Sumedang dan Indramayu. Warga mengakui adanya keributan antar pelajar di sekitar pintu tol Sumedang saat kelompok pelajar dari Indramayu bertemu 2 pelajar dari Sumedang. Jadi yang di jalan itu nyetop, kurang lebih ada 100 orang mah yang di bawah. Dia nyetop mau numpang mobil. Ternyata di dalam mobil itu ada orang, anak sekolah 2 orang. Nggak 2 orang, gue tahu nggak berapa orang, cuman begitu dia mau naik, yang di dalam loncat.
Langsung dikejar kayak maling, diburu. Kalau udah sampai situ saya udah nggak tahu lagi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Sumedang membenarkan adanya insiden pembacokan yang menyebabkan satu pelajar SMK meninggal dunia. Peristiwa terjadi di kawasan Pasir Malang, Desa Jatimulya, Sumedang Utara. Sedangkan terkait puluhan siswa yang sempat diamankan, Kasat Reskrim mengatakan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya bukti keterlibatan dengan insiden pembacokan. Kini, polisi masih memburu pelaku pembacokan yang berjumlah 1 orang. Kalau kita lihat dari hasil penyelidikan kita, itu dari 30 orang tadi yang diamankan itu tidak ada kaitan. Karena kan antara waktu kejadian sama diamankannya 30 orang itu beda waktu. Itu. Identitas pelaku sudah ada sementara dalam proses lidik. Ya semoga nanti mohon doanya kita mengarah ke 1 orang nanti sementara. Puluhan pelajar yang sempat diamankan di Mapolres Sumedang telah dipulangkan setelah dijemput pihak sekolah. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. 2 kelompok pelajar SMP di Kabupaten Karawang terlibat tawuran menggunakan celurit dan pedang. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja menangkap pelaku tawuran dan menyita senjata tajam dari para pelaku. 2 kelompok pelajar SMP terlibat tawuran di Bundaran Pancawati, Kabupaten Karawang pada Sabtu sore. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam jenis celurit dan pedang. Petugas Satpol PP yang mendapat laporan langsung menangkap para pelajar yang tawuran. 2 pelajar SMP ditangkap, sedangkan yang lainnya melarikan diri. Selain menangkap pelaku tawuran, petugas juga menggeledah salah satu kontrakan yang diduga sebagai markas tak jauh dari lokasi. Petugas menemukan sebuah plat yang akan digunakan atau dibuat sebagai celurit untuk tawuran. Dan kita berhasil mengumpulkan sejumlah 2 anak pelajar. Kita ke kontrakan, markas mereka ngumpul, dan kita berhasil mengamankan sebuah plat yang untuk dibikin celurit tersebut dan termasuk gurindanya. Kita beralih ke informasi lainnya. Diguyur hujan deras selama 2 jam, wilayah kota Sukabumi dilanda banjir dan longsor. Banjir dan longsor terjadi di beberapa titik, terutama di 3 kecamatan. Arus kendaraan lumpuh di ruas Jalan Lingkar Selatan. Luapan air Sungai Cipanengah di Kelurahan Situmekar, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi mengakibatkan sejumlah rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter. Sementara luapan Sungai Cigede di Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Baros menyebabkan tanggul jebol. Tak hanya banjir, longsor juga terjadi di 5 titik di Kota Sukabumi. Peristiwa ini terjadi setelah Kota Sukabumi diguyur hujan cukup deras selama 2 jam pada pekan lalu. Ruas jalan yang digenangi air terlihat di ruas jalan Lingkar Selatan depan terminal. Akibatnya, arus kendaraan dari 2 arah tersendat. Banjir juga menyebabkan kendaraan mogok. Banjirnya dari jam berapa, Pak? Jam 4. Jam 4. Iya. Emang biasa banjir di sini ya, Pak ya? Iya, sering. Ini udah gak ada solusinya. Kalau di sini 1 kali 2 kali, kalau di sini sering banjir. Sering, Pak, sering banjir di sini. Tiap hujan 1 jam pasti banjir. Ada beberapa titik lokasi, yaitu kurang lebih ada 9 laporan dari warga masyarakat, di mana kondisi di lapangan itu ada 4 titik kondisi banjir dan 5 terjadi longsoran. Adapun titik-titik banjirnya itu ada di wilayah Kelurahan Cepot Tengah, di jalan jalur depan terminal tipe A, di Jalan Deo Santa, dan di wilayah Situmekar. Ada korban jiwa atau seperti apa? Tidak ada korban jiwa, namun rumah-rumah warga yang terendam kurang lebih sekitar 15 cm itu udah kotor akibat lumpuran dari banjir itu sendiri. Oke, banjir tersebut adalah longsor juga, akses jalan atau seperti apa, mengganggu atau gimana? Untuk longsoran yang terjadi itu yaitu di bibir sungai, tidak mengganggu untuk aktivitas lalu lintas. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun arus kendaraan lumpuh di ruas jalan Lingkar Selatan. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi.
Tak hanya di Sukabumi, banjir juga menerjang Desa Tanjung Sari, Kabupaten Tasikmalaya dan merendam lebih dari 1.000 keluarga. Banjir juga merendam sekolah sehingga murid-murid terpaksa diliburkan karena kelas mereka terendam banjir. Banjir di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukarasi, Kabupaten Tasikmalaya hingga Kamis sore pekan lalu merendam perumahan warga. Banjir yang terjadi sejak Kamis subuh akibat luapan Sungai Cikidang dan Sungai Citandu itu merendam 3 kampung yang dihuni 1.100 kepala keluarga. Selain merendam perumahan, banjir juga mengenangi sekolahan dan puskesmas sehingga tak bisa digunakan. Pihak Muspika Kecamatan Sukaresik sudah berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Tasikmalaya dan Tagana untuk membuka dapur umum. Jika hujan kembali turun, maka banjir akan semakin tinggi sehingga warga harus segera diungsikan. Untuk Tagana sementara untuk melakukan pemantauan ditakutkan dan adanya pengungsian. Jadi kita Dinas Sosial akan menyiapkan bahan permakanan untuk menyuplai ke titik pengungsian. Sukaresik beserta Muspika lah ya, dari kecamatan, dan Ramil kita menerjunkan semua anggota kita turunkan karena semenjak dari malam kita sudah memantau situasi debit air yang ini merupakan dari curah hujan yang sangat tinggi 2 hari ke belakang, karena identiknya Tanjung Sari ini dengan langganan banjir karena kiriman air dari wilayah 3 kecamatan Kadipaten, Pagerageng dan Ciawi, sehingga mengakibatkan aliran Sungai Cikidang dan Sungai Citandu itu meluap. Kalau lokasi ini terjadi sejak kapan? Kalau air mulai naik ya besar diperkirakan jam 1 dini hari. Kalau tanggul sementara aman? Untuk tanggul aman karena kita juga melihat tanggul aman, cuman hanya ada pendangkalan. Banjir yang merendam pemukiman warga di Desa Tanjung Sari juga mengakibatkan sekolah diliburkan karena terendam banjir. Akses pelajar menuju sekolah juga tidak bisa dilewati karena terendam banjir. Murid-murid memilih mengisi waktunya dengan bermain di genangan banjir. Loh, kenapa sekarang nggak sekolah? Kenapa? Banjir. Banjir. Banjirnya masuk ke sekolah? Masuk. Oh gitu. Semua pada nggak masuk nih? Enggak. Air ini masuknya jam berapa banjirnya masuk? Jam 6. Jam 6-an ya tadi ya? Semalam memang hujan di sini? Hujan ya? Tercatat, ada 3 sekolah yang diliburkan. Kondisi seperti ini memang sering terjadi setiap kali terjadi banjir. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Ratusan hektar lahan persawahan di Pantura Legon Kulon, Kabupaten Subang terendam banjir. Banjir membuat tanaman padi usia muda yang telah ditanam petani rusak dan hilang terbawa banjir. Banjir menggenangi ratusan hektar tanaman padi di Pantura Legon Kulon, Subang. Menurut petani, banjir telah merendam tanaman padi selama 2 pekan. Akibatnya, tanaman padi yang baru ditanam sekitar 45 hari rusak dan busuk, bahkan hilang karena terbawa banjir. Di Desa Bobos, Kecamatan Legon Kulon, tanaman padi yang rusak akibat banjir mencapai 195 hektar. Petani masih menunggu banjir surut agar bisa kembali menggarap sawah. Mereka berharap adanya bantuan benih dari pemerintah. Yang terendam berapa hektar, Pak? 195. Keseluruhan? Ya. Di berapa dusun, di berapa RT? 1 dusun, 3 RT. Belum surut? Belum. Untuk mengisi waktu luang, sebagian petani memanfaatkan area sawah yang masih tergenang dengan mencari ikan. Banjir kali ini adalah kiriman air dari bagian hulu sungai yang terhambat untuk masuk ke laut karena drainase air yang buruk. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.